Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk kemarin rencana kita hari ini adalah membahas LKS yang adik-adik buat ya. Kemudian untuk minggu depan harapannya kita lihat untuk penilaian. Nah, ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya persilahkan. Untuk LKS-nya kemarin kan kita bahas untuk LKS sebaiknya seperti apa dan seterusnya. Kemudian adik-adik saya bukakan untuk mengupload LKS yang sudah dibuat. Nah, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya, kita lihat bersama. Ada? Mbak Khoirunisa barangkali? Kok ada yang hilang satu nih, ada yang keluar satu. Siapa? Mungkin saya, Bu. Oke. Siapa tadi ya? Yunita. Oh ya, silahkan Mbak Yunita. Ya, barisan dan deret aritmatika. Oke. Ya, ini judul, identitasnya, kemudian kompetensi dasar dan indikatornya ditulis oke dari sisi itunya. Kemudian seperti apa? Ini yang kelompok ya, Bu, karena kemarin bikinnya itu kelompok. Jadi Ya, di sini ada 3 aktivitas gitu. oke. Ini untuk aktivitas yang pertama. Ya. Kegiatannya seperti apa? Ini tak baca atau gimana ya, Bu? Ya, dibaca aja nggak apa-apa. Oh ya. Nah, ini yang pertama itu ada masalah yang pertama tentang yang Mas Diki mau ikuti Olimpiade gitu. Kemudian dilihat dari apa ini kalender, nanti terbentuk barisan gitu, Bu. Kemudian untuk pertanyaannya itu ada tuliskan apa yang kamu ketahui dari masalah 1 gitu. Kemudian masalah yang kedua itu masuk di gambar ini. Kemudian di masalah 3 ada susunan jeruk seperti ini, kemudian menentukan rumus suku ke N. Kemudian di LKPD yang kedua, aktivitas yang kedua itu sudah masuk di bentar, Bu. Di barisan bilangan. Nah, kemudian untuk ini udah masuk di penerapan
penerapan rumus suku-nya dan menentukan suku ke-20-nya menggunakan rumus yang sudah didapat. Kemudian yang masalah kedua itu menghitung suku ke-10 atau kursi yang ke-10 pada di gedung teater ini. Kemudian lembar kerja yang terakhir aktivitas 3 itu masih di SN atau jumlah suku satu deret aritmetika. Yang masalah satu ini ada para karyawan sebuah perusahaan mendapat gaji pertama sekian, kemudian setiap bulannya itu akan naik. Terus disuruh menentukan pada 1 tahun pertama itu gajinya berapa gitu. Mungkin itu Bu singkatnya. Oke, ada temennya yang mau menanggapi mungkin? Ada? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Mbak Yunita. Oke, idenya bagus ya? Iya, idenya bagus. Tadi sudah mencoba untuk mengkaitkan dengan dunia nyata. Kemudian siswa juga sudah berkegiatan. Kemudian itu kalau dari gambarnya nih ya, ada tumpuk-tumpukan apa itu namanya? Itu sebenarnya ke pola ya, ada polanya. Cuma memang ada yang menggelitik saya tadi. Yang masalah jeruk tadi, coba yang jeruk tadi. Yang halaman keberapa tadi? Nah, sudah pernah mencoba menumpuk jeruk kayak gitu itu? Belum Bu. Mesti ambrol itu. Ya kan? Kebayang nggak? Kan ambrol itu sebenarnya nggak bisa ditumpuk itu jeruknya. Ya kan? Beda kalau pipa. Kalau pipa itu nggak ambrol kayak gitu memang bisa dibuat ya. Cuma kalau jeruk memang ambrol. Sebenarnya sih kalau nanti ada siswa yang kritis maka akan bilang ini numpuknya gimana Bu? Karena pada kenyataannya nggak mungkin jeruknya itu bakal bisa ditumpuk ya gitu, itu mesti jatuh. Tapi kalau pipa-pipa ya memang nggak ini sih. Kalau pipa kan Drujur ya. Nah, itu paling itu aja. Kemudian tadi yang kursi apa tadi? Kursi di ruang apa nonton apa tadi yang bawah tadi? Itu tadi baris ke-10-nya suruh ngapain tadi ya saya lupa. Apakah setiap barisnya itu sama atau beda itu jumlah barisnya tadi itu? Beda Bu. Jadi tempat duduk gedung teater diatur mulai dari garis depan ke belakang. Depan banyak Berapa? garis ke belakang itu lebih 4 kursi dari garis depannya. Oh, oke. Kemudian bila dalam gedung teater itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan itu ada 20, maka yang baris ke-10 itu ada berapa kursi gitu Bu. Oke, berarti itu memang jumlah porsinya beda ya? Lebih 4 gitu memang. Ya Bu, ke atas itu lebih 4 gitu. Sudah pernah menghitung beneran ke teaternya atau informasi dari mana itu? Belum Bu. Soalnya kalau dilihat di situ, di gambar itu kayaknya jumlah kursinya sama itu. Iya nggak? Tapi kayak agak lebih melebar gitu Bu dari depannya. Makanya saya tanya, apakah memang sudah pernah menghitung? Karena melebar itu kan kalau gambar itu kan perspektif itu kan depan lebih kecil, ke belakang memang melebar, itu di gambar perspektif, atau memang teaternya bentuknya kayak gitu itu? Paham Masnya? Itu kayak kereta, itu kan semakin jauh semakin kecil, tapi apakah kereta itu memang paling jauh itu kecil kan enggak, bentuknya sama ukurannya. Cuma dari sisi perspektif mata memandang yang jauh itu semakin kecil. Nah,
Makanya saya tanya, apakah benar-benar ini yang depan itu memang mengecil, ataukah hanya perspektif di fotonya aja yang mengecil? Karena misalnya gambarnya ini, tok hitung tuh coba kursinya itu. Apakah benar selisihnya itu 4:4 gitu. Nah, kalau mau membuat ini akan lebih bagus saat benar-benar survei ke teaternya. Jangan-jangan ini jumlah kursinya itu sama ke belakang gitu. Ya nanti kalau misalnya ke siswa, terus siswanya kebetulan tahu itu kan nanti ini dari mana gitu. Padahal itu sama gitu. Nah itu perlu Oh juga iya dilakukan. Bu, Gitu ya. mungkin nanti buat revisi. Iya Bu. Ya, oke. Jadi nanti buat yang lain juga kalau mau menyusun sesuatu apa namanya mengaitkan dengan dunia nyata akan lebih bagus lagi saat masalah tersebut benar-benar aktual yang ada di sekitar kita. Jadi semacam ukurannya, jumlahnya itu lebih baik adalah sesuai. Kenapa? Karena kan pada hakikatnya matematika itu tidak hanya sekedar seni atau keindahan, tapi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, saat yang disajikan itu berbeda dengan kenyataan yang ada di sekitar kita kan nanti jadi bikin apa ya informasinya itu kan juga nggak begitu ini. Begitu? Oke. Tapi Baik Bu, secara terima kasih masukannya. iya, tapi secara umum tadi bagus, idenya juga bagus. Ya bikin LKS ya kurang lebih kayak gini. Jadi maksudnya apa ya? Ya ada siswa berkegiatannya, kemudian ada mungkin kalau ini kan tergantung ya, tergantung model pembelajaran yang di ini. Jadi memang nggak semua harus ke apa nggak harus semua untuk ke problem based learning misalnya. Ada banyak model pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, ini bisa salah satu kalau mau diarahkan ke problem solving misalnya atau ke yang lain itu dipersilahkan. Tapi memang akan menjadi lebih bagus, lebih menarik saat memang siswanya yang diajak ke misalnya kayak membuat percobaan atau mengaktifkan siswa untuk mengukur, menghitung, itu akan lebih bagus lagi. Kemarin ada yang datang pas acara di auditorium yang guru inovatif, adakah dari kelas ini? Ada Bu. Ya. Kemarin itu sebenarnya saya mau ngomong tapi nggak jadi. Contoh yang disajikan pas Pitagoras, oke itu bagus, tapi yang kedua itu salah sebenarnya, salah konsepnya tentang simetri. Saya mau ngomong tapi nanti malah nggak itu, kan nggak simetri. Pada kenyataannya, oke mungkin tangan itu nggak mungkin sama persis. Kemudian tapi bisa dijadikan contoh. Karena memang apa namanya bangun ruang, bangun datar itu nggak mungkin ada di dunia nyata, tapi mirip yang kita miripkan. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa sama persis, tapi contoh yang dicontohkan kemarin salah, kongruen itu enggak, benar-benar enggak. Tapi kalau ke pencerminan atau apa namanya ke refleksi itu bisa pencerminan. Tangan ini pencerminan, mata kanan kiri itu kan sebuah pencerminan. Bisa walaupun oke, Bu, bentuk matanya kan kiri dan kanan bisa jadi beda, alisnya bisa jadi kanan dan kiri beda. Ya, tapi saat kita asumsikan itu sama itu masih bisa kita bawa ke pencerminan. Tapi kalau ke kongruenan jelas itu salah konsep. Kemarin di sana saya mau ngomong tapi kok kayaknya nggak etis jadi saya sudah diam saja. Salah. Kenapa konsepnya salah? Jelas beda. Kanan sama kiri itu kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Kan nggak sama, nggak sebangun. Jelas beda. Iya kan? Beda. Ini yang di sini itu apa namanya? Jempol, yang di sininya adalah jendeknya ya, apa namanya? Kelingkingnya. Kalau di plug memang sama, tapi samanya bukan kongruen, pencerminan mestinya. Kan cermin kanan ke kiri kan beda konsep. Nah, nanti bisa adik-adik buka tentang di situ. Memang agak hati-hati untuk di sana. Kemarin saya agak menyayangkan sebenarnya pengen tak cari YouTube-nya itu yang Pak siapa itu. Mestinya harusnya lebih ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya wajar. Nanti adik-adik juga nggak perlu takut sih kalau ada salah. Yang penting nanti kalau ada masukan harapannya terbuka. Karena memang manusia kan tempatnya salah dan
wajar. Jadi nanti ada kekurangan kita memberikan masukan. Suatu saat adik-adik yang bikin sesuatu dan dapat masukan, harapan saya tetap terbuka karena nggak mungkin kita bikin sesuatu itu tanpa apa ya, zero kesalahan, itu nggak mungkin. Dan bukan hal yang nggak mungkin juga saya membuat kesalahan. Jadi kita ya namanya manusia kan tempatnya salah, tapi untuk saling mengingatkan seperti itu. Oke. Tapi idenya untuk membuat siswa aktif kemarin apa itu yang ada siswa disuruh apa kemarin itu di tembok itu ya, nah, itu bagus sih. Tapi memang akan nggak pas kalau ke Pitagoras itu kan nggak sesederhana itu, untuk nyarinya kan nggak bisa pas di sana. Memang ukurannya kan nggak bisa apa ya, kan kalau Pitagoras mungkin kalau triple Pitagoras langsung ketemunya sama, kalau enggak kan malah tambah bingung siswanya ya kan. Tapi kalau hanya untuk ilustrasi saja sih nggak apa-apa. Oke, itu ada lagi barangkali. Terima kasih Mbak Yunita dan tim atas presentasinya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih masukannya. Ya, oke, yang untuk kelompok lain barangkali? Mas Diki mungkin? Kelompoknya Mbak Yunita. Mas Diki kelompok saya, Bu. Oh, oke. Satu kelompok ternyata. Mbak Lisa? Iya Bu, juga Bu. Kelompok saya Bu. Jadi Mbak Yunita, Mas Diki, Mbak Lisa. Ini kebetulan di tempat saya itu di kamera saya itu memojok-mojok itu, jadi bisa lurus pojok dari pojoknya paling pojok kanan itu Mbak Yunita gitu, tadi itu pojoknya Mas Diki, kemudian ya tadi terus pojok berikutnya Mbak Lisa tadi gitu. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Kemarin sudah bahas punya Mbak Dea soalnya kemarin. Atau Mbak Dea mau presentasi juga boleh sih. Ada lagi barangkali yang mau menunjukkan hasil diskusinya ke teman-temannya, kan kemarin mungkin diskusinya hanya bertiga biar teman-temannya melihat. Atau ada yang mau curhat kesulitan dalam membuatnya? Ada? Mau bertanya? Waduh, mati ya listriknya ya.